cara hukum itu dipahami dan dilaksanakan. Ia mengenapinya dalam hati, menafsirkan Taurat sesuai makna yang terdalam. Sebagai anak Allah, tentu Yesus lebih memahami. Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Hai sahabat SMGM, jumpa lagi dengan kami dalam Renungan Life Spirit SMGM edisi Minggu 12 Februari 2023, Minggu ke-6. Selamat pagi buat kita semua, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Tema renungan pada hari ini adalah Yesus dan Hukum Taurat yang akan dibawakan oleh Suster Maria Genonia, dan pujian dibawakan oleh sahabat kami dari SMGM Cabang Temana. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Dimuliakanlah nama Tuhan. Yesus dan Hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu,
karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikannya, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi lewat renungan singkat ini. Pada hari Minggu biasa ke-6 ini, Yesus menyatakan kepada para murid-muridnya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya." Jika kita teliti melihat, maka ini merupakan kunci utama untuk memahami rangkaian pernyataan Yesus. Hal pertama yang mau Yesus garis bawahi di sini adalah bahwa Yesus tidak bermaksud menghapus atau menggantikan hukum Taurat. Yesus hanya mau membaharui cara hukum itu dipahami dan dilaksanakan. Ia mengenapinya dalam arti menafsirkan Taurat sesuai makna yang terdalam. Sebagai anak Allah, tentu Yesus lebih memahami apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Hal kedua yang mau dikatakan di sini adalah Yesus mengenapi Taurat dengan menekankan pada hati. Hati sebagai sumber segala tindakan manusia. Perintah Taurat, jangan membunuh. Ini jelas bahwa kita tidak melanggar hukum ini secara pribadi maupun umum. Akan tetapi, ini dilihat belum cukup. Kenapa? Mari kita simak lagi beberapa pikiran berikut ini. Bahwa dendam serta kemarahan yang terus disimpan dan mengakar dalam hati manusialah yang harus dilenyapkan. Karena disitulah letak sumber kekerasan yang tanpa kita sadari terjadi dalam keseharian hidup kita. Jujur, hal ini sangat sederhana dan biasa-biasa saja, tetapi bisa membawa malapetaka bagi orang lain, baik yang ada dalam rumah kita, dalam komunitas kita, tetangga kita, ataupun dalam hidup bermasyarakat. Penekanan Yesus di sini adalah supaya kita umatnya hidup dalam kasih persaudaraan. Apabila segala sesuatu dilakukan atas dasar kasih persaudaraan, maka dalam keseharian hidup kita tidak akan terjadi perzinaan, perceraian, dan penghakiman terhadap satu sama lain. Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang bahaya pikiran najis, perzinaan, perceraian,
atau membuat sumpah janji palsu. Dia mengakhiri dengan kata-kata ini, "Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." So, mari kita luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada diri kita, seberapa sering saya berbicara dan berperilaku dengan kata-kata yang tidak adil dan tidak pantas kepada sesama. Secara jujur, saya dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, banyak kali kita sadar hal yang kita lakukan itu tidak pantas, namun kita terus melakukannya, seperti mencaci maki, gosip, menghakimi sesama, merendahkan sesama, serta tidak menghargai perjuangan sesama. Kadang kita merasa diri kita itu paling super, tetapi Yesus tidak mengajarkan kepada kita hal seperti ini. Justru yang Yesus inginkan adalah mengutamakan kasih persaudaraan di atas segalanya. Rendah hati dan terbuka untuk mengutamakan kasih persaudaraan yang tulus. Karena hukum kasih menjadi hukum yang paling tinggi di atas hukum yang lain. Bapak, Ibu, para sahabat, Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, saya mau menutup renungan singkat ini dengan cerita kecil dari Bolzano, Italia, tempat saat ini kami berada. Pada hari Minggu lalu, tanggal 5 Februari, saya bersama Pastor Herman Kaiser yang berusia 83 tahun, mantan misionaris Kupang. Saat kami memasuki parkir setelah perjalanan panjang, Pater melihat mobil begitu banyak, lalu beliau katakan, "Wow, hari ini lain dari hari lain. Biasanya umat di sini sedikit, tapi hari ini sampai tidak ada tempat parkir." Dilihat dari senyumnya, beliau begitu bahagia. Dengan semangat muda, ia melangkah masuk dalam gereja. Saat dari belakang, saya berpikir, dulu Pater Herman bermisi ke Indonesia. Begitu banyak tantangan yang beliau hadapi. Itu semua karena iman akan Yesus Kristus. Saat ini saya berada di Eropa. Suasana udara yang begitu dingin, budaya yang begitu berbeda, kadang pesimis. Tuhan, apa saya mampu? Tetapi dengan melihat semangat Pater Herman, saya juga percaya bahwa iman yang telah saya miliki selama ini, kalau saya tidak salurkan lewat perbuatan, maka semua itu sia-sia. Kendati banyak kesulitan yang akan saya hadapi, tapi saya percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Dia senantiasa menolong kita dengan caranya sendiri, dengan waktu yang tepat di saat kita tidak menyadarinya. Terima kasih. Selamat berhari Minggu.
sahabat kami yang telah membawakan pujian, kiranya dapat bermanfaat bagi kami. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Dukung kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share video ini pada sahabat-sahabat atau semua yang membutuhkan. Melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Semangat melayani